Assalamualaikum. Jadi aku tuh mau ngejelasin tentang 5 tahap atau 5 fase tentang kehilangan. Jadi fase pertama yaitu denial atau penolakan atau penarikan atau penyangkalan. Jadi pada fase ini biasanya reaksi pertama pasien itu biasanya mengalami shock, rasa tidak percaya diri dan rasa mengingkari bahwa sesuatu sudah terjadi pada kehidupan dia. Lalu biasanya timbul reaksi fisik yang biasanya terjadi, yaitu individu akan mengalami mudah letih, lemah, menangis, gelisah, tremor, dan adanya gangguan sistem pencernaan dan gangguan pernapasan juga ada biasanya. Terus juga akan mengalami detak jantung yang lebih cepat. Selanjutnya fase kedua yaitu fase marah. Fase marah ini akan timbul akibat dari kesadaran diri dia akan sebuah kehilangan. Jadi dalam fase ini, individu akan menunjukkan rasa marah yang secara berlebihan, baik itu tertuju pada diri sendiri maupun ke orang lain. Biasanya reaksi fisik yang terjadi pada fase ini itu antara lainnya yaitu dengan menunjukkan muka yang merah, nada bicara yang lebih tinggi, gelisah, susah tidur, dan juga disertai dengan tangan yang menggepal. Lalu, untuk masalah keperawatan yang sering terjadi pada fase ini yaitu dapat beresiko mengalami perilaku kekerasan maupun perilaku kekerasan baik verbal maupun non-verbal. Selanjutnya yang ketiga yaitu fase bargaining atau tawar-menawar. Individu yang telah mengungkapkan rasa marahnya, biasanya dia akan masuk ke tahap tawar-menawar. Fase tawar-menawar ini ditandai dengan seseorang yang suka berandai-andai. Contoh nih, seandainya saya tidak seperti ini, seandainya saya tidak melakukan hal itu, mungkin seseorang tidak akan pergi dari hidup saya. Itu contoh. Biasanya dalam fase ini seseorang akan merasa dirinya tidak percaya diri, merasa bersalah, dan merasa tidak berguna. Namun setelah individu melewati fase tawar-menawar ini, dia akan berada ke fase selanjutnya, yaitu fase depresi. Sebenarnya fase ini merupakan fase yang cukup berat dan campur aduk. Mungkin seseorang akan menunjukkan sikap menarik diri, merasa dirinya tidak berguna, merasa dirinya tidak berharga, dan ada keinginan untuk bunuh diri maupun percobaan untuk bunuh diri. Dan biasanya juga akan mengalami gejala fisik antara lainnya yaitu dia susah tidur, menolak untuk makan, lebih menarik diri, hilangnya fokus, dan bisa terjadi jika dia tidak memiliki coping individu yang efektif, dia akan mengalami risiko bunuh diri dan bunuh diri. Untuk fase selanjutnya yaitu fase kelima atau yang terakhir yaitu fase penerimaan atau akseptansi. Nah, fase ini merupakan fase akhir dari fase-fase tentang kehilangan, yaitu seseorang akan lebih menerima sesuatu kehilangan yang terjadi. Jadi apabila seseorang sudah berada di fase ini dan menerima dengan perasaan yang damai, maka dia akan mengakhiri proses berdukanya serta dapat mengatasi kehilangan secara tuntas. Tetapi apabila seseorang tidak dapat menerima fase ini, dia akan mempengaruhi kemampuannya untuk menerima atau mengatasi perasaan kehilangan selanjutnya. Jadi semoga video ini bisa menjadi Atau menambah referensi kalian